Untuk selanjutnya adalah sambutan sekaligus membuka kegiatan Lokakarya 5 CGP Angkatan 10 Kabupaten Ciamis, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, Bapak Dr. Elwan Darmawan, SSPP MSc, kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu dari PTGP, kemudian Ibu dari KCD, Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih Bu, direpotin terus. Bu Kabid beserta mereka, para pengajar praktek, fasilitator, peserta calon guru penggerak yang tentunya saya banggakan, pelihara semangatnya. Alhamdulillah kita bisa kumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Ada yang sakit? Tidak ada. Saya yakin ini kali keberapa saya berdiri di sini? Kali keempat. Kita ketemu udah 4 kali. Bosan? Kangen. Masih ingat perjanjian kita? Kalau ngantuk? Kalau lapar? Kalau ada telepon? Kenapa? Disiplin. Kalau ada yang harus didiskusikan, yang nggak boleh pipis. Tidak boleh pipis di sini. Saya beberapa kali berdiskusi seperti ini, saya minta hanya 5-10% dari obrolan saya masuk ke telinga Bapak. Ya, caranya yang tadi. Masih ingat undang-undangnya? Undang-undang dasar pasal berapa tentang pendidikan? 30. Wah, kayaknya yang diingatnya yang 5 tadi aja. Masih ingat apa yang kita bisa petik sifat-sifat pemimpin dari Avatar? Ya. Dari apa lagi? Astabrata. Kemudian Galuh. Tritantu di Buana. Kemudian dari agama kita. Kemudian masih ingat apa yang dikatakan oleh Sherly Rahma mengenai 4 tipe manusia yang ketika ditanya tentang masa depan, ya. Masih ingat? Ya. Ingat nggak yang pesimis, optimis, progresif. Apa harus diulang? Masih ingat dengan video yang saya putar? Pernah? Ya. Kita nonton dulu. Tapi saya ingin menambahkan teman-teman apa yang diceritakan sama Sherly yang 4 tentang masa depan. Saya ingin nambahkan. Ketika kita mempunyai kekurangan, ketika kita tidak menyadari kelebihan kita, terkadang kita lupa untuk bersyukur dan lebih banyak frustasinya. Akhirnya kita termasuk golongan orang pesimis, cuma realistis. Ingat, Indonesia mencari 2 golongan terakhir, optimistis dan progresif. Optimis itu dia punya visi, punya misi, sementara yang progresif dia punya visi. Tidak perlu diulangi lagi. Saya hanya menambahkan, kita yang dilahirkan sempurna, kita tinggal bangun saja. Sementara rekan kita tadi, teman kita, untuk bangun aja memerlukan 100 cara. Mari kita bersyukur dan jangan frustasi. Jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Masih ingat teori perubahan? Perbanyak, kurangi. Oke, berarti masuk ya. Kemudian saya akan mengajak masuk ke kolaborasi. Saya pernah menyampaikan 5 ilmu hebat di tanah Sunda. Pernah?
Pernah? Apa aja? Kebal? Pernah? Waduk? Tahu waduk? Kebal, halimunan, napak sanjang, kemudian rawa rontek. Masih ingat? Berarti belum ya? Di Sunda itu ada beberapa ilmu kanuragan yang kalau disampaikan di zaman sekarang, apakah ada seperti itu? Nah, ternyata leluhur kita itu menitipkan ke kita orang Sunda untuk menjadi seorang yang gigih sempurna itu 5 ilmu. Yang pertama saipi. Saipi, tahu saipi? Ada yang pernah ikut kanuragan saipi? Saipi itu ada yang menyingkat. Saipi itu singkatan dari saya pikiran. Perlu pemikiran positif. Kemudian ilmunya bertahap. Tahap 1, tahap 2, tahap 3. Pernah dengar nggak ada yang bilang ini? Pertama ilmunya dekat-dekat. Akhirnya gila. Nah, maksudnya di dunia sekarang bukan berarti teman-teman harus bertapa untuk mencari ilmu tersebut, tetapi isi diri masing-masing itu dengan tahapan ilmu, baik formal maupun informal. Salah satunya seperti ini. Jangan pernah merasa kita cukup dengan ilmu kita. Ketika kita merasa cukup, berarti tidak kesampaian ilmunya. Hati-hati teman-teman. Misi. Amin. Yang penting saya pikiran. Kemudian yang kedua ilmu kebal. Di sini apa namanya? Debus. Di Ciamis saya yakin masih banyak jawara-jawara kita yang kebal. Iya, benar. Di Cidolog ada, di Panjalu ada, di Sukamantri ada. Saya mantan kepala dinas budaya, jadi saya tahu ketika orang tiba-tiba main silet, main bedong, main api. Tetapi saya mengajak teman-teman untuk beduk. Tidak perlu kebal terhadap senjata api, tidak perlu. Kalau bisa itu lebih bagus. Tetapi teman-teman kebal dari tantangan, kebal dari godaan, kebal dari hambatan. Mari kita sama-sama meraih peluang. Jadikan itu senjata, bukan jadi keluhan. Teman-teman harus sehat, baik fisik maupun fisik pasif. Terkadang tadi kata ibu, kita kebal, ilmu kita bagus, IQ kita tinggi, tetapi fisikis kita amin. Tadi apa? Saipi, kemudian kebal, mau apa dulu? Iya, beduk itu kebal. Halimunan tahu halimunan? Bisa menghilang. Bukan menghilang dari teman-teman media. Karena kolaborasi itu salah satu unsurnya adalah media. Manfaatkan media. Halimunan itu ketika kita berbuat baik, kita tidak perlu tampil. Ini buatan saya. Saya yakin berapa persen di sini yang merasa itu menang kurang. SMA hiji mau bisa maju, meneuweung kurang. Tidak perlu seperti itu, teman-teman. Untuk berbuat baik, kita halimunan saja. Ini program nikmati. Kita nikmati aja. Oh, program hasil kita berjalan, dinikmati sesuai dengan tadi yang saya bilang, progresif dengan optimis. Benar. Tinggalin anak-anak orang nikmati. Program itu nggak bakalan ini punya siapa, itu akan nempel. Tidak perlu kita bilang itu buatan saya, menurut saya hancur. Tidak perlu. Biarkan orang yang menilai kita. Tidak perlu kita harus tampil. Halimunan sudah. Napak sancang, tahu napak sancang? Berjalan di atas air. Nah, kalau ini saya belum pernah melihat atraksi napak sancang di Ciamis.
Pak. Kalau bisa teman-teman lebih bagus. Napa saja artinya kita tidak membebankan yang di bawah kita, tidak membebankan lingkungan kita. Kita bisa menjalankan segala program, menjalankan segala pemikiran kita, tetapi kita tidak menekan ke bawah kita. Ini enggak, sorry, kepala dinas datang ke SMP, Bu, saya harus tidur. Bu hanya dari suruhan, Bu hanya dari ongkosan. Akhirnya ketika kepala dinas rentang-rentang datang, halimunan digunakan. Begitu juga kepala sekolah, begitu juga guru, kepala sekolah, begitu juga guru penggerak datang. Saya guru penggerak. Tolong siapkan komputer, siapkan laptop, siapkan ini. Saya tidak bisa ngajar kalau tanpa alat-alat tersebut. Guru penggerak, justru adanya guru penggerak ini harus bisa komunikasi. Yang terakhir, ilmu yang terakhir adalah rawa rontek. Tahu rawa rontek? Rawa rontek itu mau di kadek nyambung deui, mau di pencir nyambung deui. Aya di Ciamis nu biasa rawa rontek. Jigana aya, tapi tadi orang tua kita yang punya ilmunya sempurna tidak akan tampil, tidak akan tampil. Tadi kata ibu, buat masa-masa kritis maka akan itu bisa deh. Apa yang kita ambil dari rawa rontek? Ada yang tahu? Apa yang ibu lakukan ketika ibu jadi guru penggerak? Ini ilmu rawa ronteknya. Tidak mudah patah hati. Tidak mudah patah hati. Jadi rawa rontek itu satu ilmu yang bisa menyatukan organ-organ yang terpisah, organ-organ tubuh yang terpisah. Ibu sebagai kepala sekolah, ibu sebagai guru penggerak, berdiri dimanapun ibu, tempat khususnya di sekolah, lihat mana proyek, mana identifikasi, mana yang mungkin terjadi perpecahan, terjadi perpisahan. Apa ya bahasa Sunda? Numpang pisah teh mana? Antisipasi itu ketika ibu bisa ngahijikeun, luar biasa. Saya kemarin hadir di hampir sama, kalau di Jawa Barat Bu ada guru penggerak Jawa Barat, di Kabupaten Ciamis ada namanya guru transformatif. Guru transformatif kita udah 390 lulusan, jadi hampir sama. Kemarin kalau di sini Lokakarya 7 mungkin yang menampilkan guru transformatif itu menampilkan ketika si A, anak si A bertengkar dengan si B. Kalau zaman saya dulu di JWR, di Ceplak, dia dibuatkan satu drama yang menggambarkan bagaimana cara menyatukan mereka. Ditanya kira-kira ini siapa, saya salah, dan apa yang harus dilakukan dengan kesalahan itu. Kalau itu dilakukan, itu rawa ronteknya. Jadi saya bekalin lagi ya, ketika pertama saya ketemu dengan astabratanya, dengan pengendalian dirinya, kemudian pertemuan kedua saya ajak ke Serli Rahma itu yang saya ngajak hari ini kita ke kolaborasi ke 5 ilmu Sunda. Kenapa saya sampaikan rawa rontek di akhir? Ini intinya dari kolaborasi. Tema kita kolaborasi kan? Kolaborasi. Secara teori umum, kolaborasi itu harus melibatkan pentahelix. Upayakan pentahelix. Gak bisa, yang penting bukan dikekebut diri sendiri. Intinya mah eta kolaborasi. Upami aya ide, upami aya masalah, utang dikekebut diri sendiri. Cari teman, partner, berbagi. Ada ide, ceritakan, jangan dikebut tadi. Gunakan 5 ilmu itu. 5.
Kalau di pemerintahan ada yang namanya pentahelix. Bagaimana akademisi, bisnis, kemudian masyarakat, kemudian pemerintah itu sendiri, kemudian terakhir media. Gunakan seperti itu. Saya bertanya, apakah Bapak dan Ibu di sekolahnya pernah menginginkan kegiatan-kegiatan positifnya untuk diekspos? Jarang. Lebih sering terdengarnya hal negatif mengenai pendidikan kita. Saya kampanyekan mulai dari bulan kemarin, stop isu negatif di dunia pendidikan. Tidak perlu melarang media untuk memuat hal negatif, tidak. Tapi tanamkan di diri masing-masing. Udahlah, isu negatif di dunia pendidikan itu berhenti. Ketika setiap individu ingin berhenti, berhenti. Kemudian saling mengingatkan, diwalasi, ingatkan kebaikan, ingatkan mengenai kesalahan. Kalau kita diingatkan sama teman, nah urusan mana, hirup-hirup berat, jangan. Bawa ke rumah, pikirkan. Ada orang evaluasi kita, bawa ke rumah, pikirkan. Benar nggak, introspeksi. Ketika ada teman memuji kita, bawa ke rumah, pikirkan. Apakah ini pujian? Benar atau enggak? Kalau benar, kita ceritakan apa yang telah kita lakukan, berbagi sama teman. Bisa? Bisa. Kemudian satu lagi. Ada satu teori yang menyebutkan penambahan ilmu itu melalui tiga rangkaian. Yang pertama melalui kesadaran diri. Ambil buku, baca, masuk ilmu itu. Ada? Susah nggak? Agak. Banyaknya kesusahan karena buku itu kadang-kadang segodaan lah, baca kitab, baca buku, segodaan. Yang kedua, dipaksa seperti ini, diberi ilmu sama guru, sama dosen, sama pelajar praktek, dipaksa untuk tahu. Kalau nggak dipaksa, ada orang, aduh, saya mah males baca buku, paksa dengan seperti ini, berdialog satu arah. Yang ketiga, ini yang paling efektif. Diskusi bentuk apa namanya, kelompok belajar, kalau di bentuk kombel. Saya yakin hal itu udah tercipta dari ribuan tahun yang lalu. Ketika diskusi itulah yang namanya kombel. Ajak diskusi, tapi catatannya hati-hati kalau diskusi kita jangan sampai kosong. Karena orang yang ngajak diskusi, ketika misalkan Bapak ngajak diskusi saya tidak tahu masalah tersebut, akan yang ngajak diskusi mana malu dan awanan seperti itu. Jangan mempermalukan diri sendiri. Balik lagi, gimana supaya tidak kosong? Ya balik lagi ke cara satu, baca, kemudian dengarkan, kemudian diskusikan. Bapak-bapak punya ilmu, sampaikan, diskusikan. Mudah-mudahan nambah ke teman-teman. Dan jangan sampai tadi balik lagi ke kalimunan dan sebagainya. Jangan sampai kita harus kebal, artinya kita harus punya ilmu, kita harus punya sayap kita. Kemudian Bapak dan Ibu ada yang S3, sedang S3, baru rencana, gak apa-apa. Ada yang sedang S2. Ada. Untuk yang di Ciamis, untuk ASN di Ciamis, di Korpri Kabupaten Ciamis ada pinjaman 0% untuk melanjutkan sekolah. Bisa. Ada satu program, silakan datang ke Korpri, tapi uangnya tidak ditransfer ke rekening Bapak dan Ibu, tapi langsung dibayar ke universitas. Ini sudah berjalan 10 tahun lebih. Saya yakin teman-teman banyak yang tidak tahu. Baru tahu. Untuk S3 30 juta, S2 20 juta, S1 10 juta. Dicicilnya 3 tahun, atau misalkan 1 tahun udah selesai bisa pinjam lagi, bisa.
gunakan itu teman-teman untuk mengisi diri sendiri. Itu kembangkan. Jadi banyak fasilitas yang bisa diberikan oleh pemerintah ini. Itu mungkin yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan tidak membuat Bapak dan Ibu lebih greget seperti itu. Mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Ingat, hanya 5-10% obrolan saya berharap dapat nyangkut di pemikiran Bapak. Ketemu lagi di lokal karya 6, lokal karya 7, saya akan mengulang seperti ini. Jangan bikin malu saya. Ketika saya tanya, nggak tahu. Nah, oke? Semangat lagi. Kemudian satu lagi. Jadilah guru penggerak. Mengenai bonus tadi kepala sekolah, pengawas itu bonus. Jadilah guru penggerak. Ini sentral bagi kami. Bapak dan Ibu adalah kami. Ya. Mengenai kepala sekolah, kemarin ada harus percepatan dari guru penggerak. Jangan mengganggu pikiran Bapak dan Ibu. Ketika seangkatan ini si Anu sudah jadi kepala sekolah, saya belum, mulai terganggu. Jangan. Jadilah guru penggerak. Bisa? Mengabdi untuk negeri, menyebar. Kemudian ketika ditempatkan, tadi cerita Ibu, kebetulan yang disebutnya Garut, saya orang Garut. 20 tahun saya tidak ingin balik ke Garut. Teman-teman nanya di sekitaran Ciamis, sikat saja, oke? Orang Ciamis mah untuk terarewel Bavarian. Saya percaya itu. Terima kasih. Saya Rwan Darmawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan Lokal Karya 5 Angkatan 10 pada hari ini secara resmi saya buka dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih.